PCNU Kota Batam berdiri sekitar tahun 1990-an. Sejak berdirinya di kota industri ini, PCNU Kota Batam sudah banyak memberikan kontribusi dalam membangun masyarakat di Kota Batam. Dalam konferensi cabang tahun 2022, mengamanatkan kepada Kiai Haji Ridho Amir sebagai Rois Syuriah dan Dr. Kiai Haji Muhammad Zainuddin sebagai Ketua PCNU Kota Batam, masa khidmat 2022 sampai dengan 2027. Saat ini, PCNU Batam memiliki 12 MWCNU, 59 ranting NU, dan telah terbentuk puluhan anak ranting. Telah terbentuk 11 lembaga NU, hampir semua badan otonom juga telah terbentuk di Kota Batam. PCNU Kota Batam juga telah memiliki gedung sekretariat permanen yang bersertifikat atas nama Jam'iyah NU. Bahkan sudah dipakai rapat dan kegiatan, termasuk muslimat itu juga melaksanakan kegiatan di kantor kita. Ini kantor kita bersama. Sesuai amanat konferensi cabang keempat, PCNU Kota Batam punya tekad dan terus berikhtiar untuk meneguhkan kemandirian ekonomi keumatan dengan mengusung 3 program besar, yaitu layanan kesehatan bagi masyarakat dan jamaah NU, menghadirkan pendidikan yang berkualitas dari tingkat dasar sampai tingkat menengah, dan pemberdayaan kemandirian ekonomi umat. Selain 3 program unggulan tersebut, masing-masing lembaga yang sudah terbentuk di PCNU Kota Batam juga memiliki program sesuai bidang dan karakteristik bidang masing-masing. Sehubungan dengan itu, PCNU Kota Batam telah menjalin kerjasama dengan beberapa mitra, baik industri maupun lembaga lain. PCNU Kota Batam berbenah, berinovasi, dan meluncurkan program kreatif. Lazis NU Batam melalui program zakat, infak, dan sedekah telah mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat dan jamaah Nahdiyin, bantuan pendidikan dan beasiswa kepada siswa dan santri yang berprestasi dan membutuhkan. Selain itu, dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan kepedulian sosial, juga telah diluncurkan program Koin NU. Melalui Lazis NU, setiap tahun PCNU Kota Batam juga telah mendistribusikan hewan kurban kepada pengurus dan warga NU melalui 12 MWCNU. Di bidang pengembangan sumber daya manusia atau Lakpesdam NU, program yang telah dijalankan adalah Seminar Internasional dan Informasi Beasiswa Luar Negeri bekerjasama dengan PCI NU Jepang, Rusia, Belanda, dan lainnya. Melalui Lakpesdam Batam, PBCNU Kota Batam telah menyelenggarakan PDPKPNU. Dalam memperkokoh ekonomi keumatan, LPNU Batam sudah menjalankan 4 pelatihan industri dengan sudah diikuti hampir 100 peserta. Program ini menyasar kader-kader Ansor dan Pagar Nusa dengan tujuan untuk meningkatkan skill dan kemampuan para peserta. Program ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, mitra industri, termasuk juga dari Disnaker Kota Batam. 4 pelatihan yang sudah terlaksana. Pelatihan adalah pelatihan filter untuk industri galangan kapal, pelatihan scaffolding, dan pelatihan blasting dan painting. Dan beberapa di antaranya diperuntukkan untuk industri pesawat terbang. Lembaga lainnya, LDNU Batam juga memiliki beberapa program, di antaranya menjalin kerjasama dengan Lapas Kelas 2A Batam. Program ini bertujuan untuk mengedukasi para napi dengan ilmu keagamaan yang diadakan setiap seminggu 2 kali dengan beberapa kegiatan seperti ngaji Iqra dan Al-Quran, tahfidz juz, pelatihan hadroh atau selawat, pelatihan fardu kifayah, kajian fikih, kajian tauhid, tasawuf, dan manajemen kolbu dan zikir. Lembaga-lembaga lain juga telah banyak melakukan program dan kegiatan, di antaranya RMINU dalam memperingati Hari Santri, LBMNU dengan kegiatan Bahsul Masyail, LTMNU dengan program kajian aswaja, dan lembaga-lembaga lainnya. Program jangka panjang PCNU Kota Batam juga memiliki program jangka panjang, yakni mendirikan NU Center di lokasi baru daerah Kabil sebagai kawasan bisnis, pendidikan dan sosial keagamaan. Di antaranya adalah mendirikan klinik kesehatan yang akan dikelola secara bisnis profesional. Selanjutnya akan mendirikan workshop dan training center untuk menunjang kebutuhan industri di Batam. Workshop ini nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang. Di lokasi NU Center juga akan didirikan Masjid NU sebagai pusat peradaban dan pusat dakwah bagi NU. Dengan ikhtiar dan ridho Allah, PCNU Kota Batam akan terus berjuang dan mengabdi kepada masyarakat, agama, bangsa, dan negara, merawat tradisi, meningkatkan inovasi, dan menjaga NKRI.
Tahun ini, Nahdlatul Ulama memasuki usia ke-102 tahun. Peringatan Harlah NU ke-102 tahun mengangkat tema Bekerja Bersama Umat untuk Indonesia Maslahat. Tema ini menekankan pentingnya kolaborasi antara Nahdlatul Ulama dan umat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan bagi Indonesia. Kolaborasi mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, sosial, ekonomi, dan keagamaan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. PCNU Batam menggelar beberapa kegiatan untuk memeriahkan Harlah ke-102 NU. Kegiatan pertama yakni Kick-Off Harlah NU, menandai dimulai rangkaian kegiatan Harlah NU pada 24 Januari 2025. Dalam kick-off ini juga dilangsungkan penutupan pelatihan blasting dan painting. Kegiatan ini menjadi salah satu program besar LPNU Batam dalam mencetak kader-kader unggulan. Pelatihan blasting dan painting merupakan pelatihan gelombang keempat yang dilaksanakan oleh LPNU Kota Batam. Kegiatan kedua, giliran Pagar Nusa yang punya hajat, mengambil tempat di Pondok Pesantren Al-Fadlu 7, Kecamatan Nongsa, Batam, pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025. Puluhan pendekar Pagar Nusa dikukuhkan menjadi anggota tetap. Tak ketinggalan juga, PW Pagar Nusa Kepri juga mengangkat 5 orang warga kehormatan Pagar Nusa. Kegiatan selanjutnya, Isra Mi'raj, dirangkai dengan pelantikan Idaroh Husniah Sagulung, Bengkong, dan Sungai Beduk. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Jatman Kota Batam 1 Februari 2025. Kegiatan ini juga menjadi konsolidasi pengurus dan silaturahim akbar. Kegiatan selanjutnya, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama berkolaborasi dengan Jam'iyah Ruqyah Aswaja melaksanakan terapi Qur'ani alias Ruqyah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Februari dan 9 Februari 2025 dalam membantu ketersediaan darah di Kota Batam. Puluhan pengurus bekerjasama dengan PMI Batam melaksanakan donor darah pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025. Selanjutnya, semaan Al-Quran yang dipusatkan di kantor sekretariat PCNU Batam juga menjadi salah satu rangkaian Harlah NU. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Muslimat NU Batam pada hari Ahad tanggal 9 Februari 2025. Kegiatan selanjutnya, acara di Pondok Pesantren Al-Falah Asafiyah Bengkong, asuhan Kiai Junaidi, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 yang dilaksanakan oleh Robitoh Mahat Islamiyah NU. Salah satu yang menjadi poin dalam pertemuan itu adalah akan menjadikan pertemuan rutin antara pengurus Robitoh Mahat Islamiyah NU dan program-program yang akan dilaksanakan. Sebagai bagian dari sejarah dan peranan awal-awal pembentukan NU di Kota Batam, pada Jumat 21 Februari 2025 mengadakan ziarah makrobah ke makam-makam pendiri NU yang ada di Batam. Ziarah ini juga sebagai pengingat akan jasa para pejuang, pemikir, dan peranan yang luar biasa dari para pendiri awal NU di Batam. Kami, keluarga besar Pagar Nusa Kota Batam, mengucapkan selamat Harlah Nahdlatul Ulama ke-102.